Jadi Jibril teman beliau. Ada yang dipermasalahkan orang, ya kan? Tapi kan tidak kita baca dong. Kalau ambo keyakinan ambo itu, tapi supaya diurai rancak-rancak, bangko bisa. Ya kan? Jibril itu makhluk energi, manusia makhluk materi. Di Nabi itu tidak berbeda jawab kan Pak? Nampak Nabi itu baawan tuanya, baabutnya. Kalau malaikat kan tidak nampak ada. Kecuali awak akan mati nanti. Nampak malaikat maut tu dah. Biar nak kena ngecek. Ya kan? Jadi makhluk materi badannya kembali. Dan Nabi lah kaput serpon muka. Jalan kalari, duduk ke tagak saja. Atau masih tumpu tangan kau. Balik. Ndak atletis badan tu lah. Ya kan? Jibril tu dari energi. Kecepatan energi itu sama dengan kecepatan cahaya. Ya, kilat itu kan cahaya juga. Cahaya ini kecepatannya 300.000 kilometer per detik. Di Padang malah buahku gini kok Pak, sadonya kalah tuh. Adi duian bansuan su tarang. Enggak Pak, langsung tarang. Itu kecepatan cahaya. Malaikat lebih kencang dari itu. Kalau Nabi payu malaikat Jibril kencang tuh Nabi lari, pasti badan beliau terurai jadi atomik, jadi debu, tidak akan bertemu lagi. Bab itu Pak Ustaz, boleh diuji itu. Karena ada kereta kadang, motor kadang, rally division lah. Para kilometernya pinjam untuk itu jangan bawa baju pakai sesuatu kotor larian nona tuh sampai kilometer tuh nganguan muncul. Nggak usah secapek cair tuh, itu kilometer tuh, bukan kecepatan cahaya. Apalagi kecepatan taklah 1000 kilometer tuh ada baju muncul nih nganguan. Cabai badan aku yang ini. Iya kan? Jadi bagaimana caranya? Kata orang kimia begini. Ini bukan cerita Al-Quran Pak. Ini orang kimia. Ya kan? Untuk pano untuk main ilmiah kan. Kalau sebenarnya apa-apa itu kan tidak sari Allah. Walaupun Nabi itu makhluk materi, ada alat pelindungnya dari Allah. Karena memperlakukan Allah. Ya kan? Kalau jawabnya itu kan Allah, itulah Nabi cerita teman. Nah, tapi kalau ingin kita menyelidiki secara ilmiah, walaupun itu benar atau tidak, rancak juga kita ketahui. Jadi lah diubah Nabi itu jadi energi. Pemilo, kutiko pembedaan beliau di Masjidil Haram tuh, kan di keluhan di dalam darahnya. Alaqatus saudah, darah hitam sampai iblis basarang. Alaqatus saudah. Jadi awak ada dulu dibuang itu banyak awak kurang ajar. Kalau orang banyak zikir Pak, hilangnya itu bansuin suanya hilang. Nah, ini kan sehingga orang zikir itu tak ada nama tikonya tu. Itu raja zikir. Itu katanya perubahan materi jadi energi. Kemudian kenapa Laila tidak siang? Serat merah itu kan malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kata orang Lahore, materi itu kalau karena cahaya malah berubah jadi energi. Karena cahaya berubah jadi materi benar. Ya kan? Maka eksperimennya tidak ada cahaya gitu. Makanya Nabi itu malam, barangke malamnya sudah semesa, sabalun subuh tiba dia. Ya kan? Kata orang di kimia, kalau Nabi itu tiba jam 7 jatuhnya, karena lah berubah jadi materi. Walaupun tidak begitu kejadiannya, ya kan Allah yang tahu nih.
Wallahu a'lam. Nah, tapi ini untuk apa ya? Untuk apa namanya? Menambah ilmu kita mengenai itu. Setelah itu kaum muslimin sudah laila apa tadi lah? Minal Masjidil Haram. Perjalanan itu perjalanan suci. Jadi lah mau mulai di awal mulai apa tadi? Ini tidak dari lapor ke lapor jalannya dari masjid. Kalau dari lapor ke lapor perjalanan Mi'raj itu gagal. Gagal. Betul diminum tu subhanallah. Paling galak kadang-kadang. Kalau orang lah kapuang dia tua. Ya kan? Itu tak ada ke zikir tu. Jadi kalau ingin kita selamat hidup di dunia ko, bima tinggal datanglah ke surau. Jangan kalah. Kelapa sekadar makan minum kopi, sudah tu pulang lagi. Ikut ibu orang azan datang ke surau. Apa ketika di kampung dulu sebelum ada tarak mesin baja dan di jalanan Jon bahan bakarnya minyak itu mesin baja mana namanya? Dahulu kan jo kabau orang baja. Kabau kan mereka. Enggak, tandanya kaum muslimin enggak mau baju ke makai. Jangan kau Sarawak baju sana. Itu kabau. Tapi kadang-kadang tapi lo kagak bawa. Kalau baca orang saja pergi. Zuhur azan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tagak ke bawah. Tanya lo baca lah. Aku cik orang macam baca kamu bang tagak. Kadang-kadang orang azan. Ikut dan jadi dia ke bawah. Kasalah wah bagi cik orang tadi ke bawah. Ada di mana salat ada yang kabau, ada wajib salat. Wang kan orang kan. Asalat satu. Lafian dan budaya dan berkubang mekarumpui. Wang pahit tahara sudah tahara bau dua, sudah bau dua because salat sudah salat minum kopi. Apa sang lo dan balik tak akan menunda ada adalah sudah lo berkubang lo sudah mekarumpui. Membaca doa melaki orang azan nasar. Apa-apa nantang kini ko lay waras na doon. Akalo yo lay waras, mo tanyo aje. Nandikitsi ang kabaw tadi bana atau salah? Bana. Tapi orang kabaw dia demon. Enggak. Sawas ketik dia tinggal. Ada enggak lo salah tetapi salah. Ada semua saja dari Ada tak kira-kira orang gini menaikkan suara azan tu tak kajuinya lah. Yang lanjut je kerajuinya. Kadang-kadang ada lo kabar dan jadi dari orang. Tentu dia azan tu menyuruh sah. Orang nantak salat tu aneh lo perangainya sudah. Jika nyalus kita ki, yo ya. Awak kan sudah beli tanah di hukum saji. Kau nyampang meninggal. Angku buat muka saji betul. Walaupun tidak sama yang tipe itu. Kalau angku buat dan muka saji kan kadang aja orang dan sedangkan ini kelera aku nak jadi. Alamati itu minta kubur. Ini anjing. Sedangkan Isra Mi'raj itu salah satu agendanya Nabi menerima kesempurnaan perintah salat. Kalau ketika Isra Mi'raj itu Nabi mulai salat, itu tak mungkin Pak Nabi pai Isra Mi'raj itu umurnya 50-an. Selama konnya dengke jadi rasul, tidak salat itu. Jadi kesempurnaannya Nabi itu sudah salat semenjak mudanya. Ini kan saya tanya dulu di sekolah saya di pesantren. Siapa yang disuruh Nabi itu salat? Cara-cara salat Nabi Ibrahim. Ada orang yang menuntunkan ke beliau. Sampai beliau jadi rasul disuruh aja meniru Nabi Ibrahim. Qul sadaqallah. Katakanlah Muhammad, yang benar itu hanya dari Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa
engkau ikutilah cara-cara Ibrahim yang menjalankan agamanya. Bagaimana? Nabi Ibrahim itu menjalankan agama Hanifah, tegak lurus, tidak bergoyang akidahnya, tidak mudah dipatahkan oleh materi, pangkat dan kedudukan. Nabi Ibrahim, ya kan? Wa makana minal musyrik. Tidak ada Ibrahim itu mempersekutukan Allah. Hanya suruh Nabi Muhammad meniru itu ya Allah. Minal masjid sudah tu alai. Barakna aulahu. Para panjangnya perjalanan tu Pak dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Tapi kita lagi yang satu juga. Allah mengaban kawak barakna aulahu. Perjalanan yang akan ditempuh Nabi itu sudah diberkahi oleh Allah. Tukang sihir, tukang santet, antu bulau, setan kapuo, ya kan? Siapa mak lampir, balasi bangkai, tidak mampu mengganggu perjalanan itu. Kenapa? Sudah diberkahi oleh. Atau ke perjalanan itu lancar. Nah, memperjalankan yang maha suci, yang diperjalankan manusia yang dikasihi Allah, yang menemaninya malaikat Jibril, perjalanannya dari masjid ke masjid, jalan dan ditempuhnya lah diberkahi oleh Allah. Hanya tutup ya Allah, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Sia senang mengkancam mencuba mengganggu tu Pak, gagal. Sebab nyo lihat de Allah nyo dengar. Nah, doa saya baca Sambo lah. Nyo susun strategi baik koi. Hanya wakanya dah lah. Jadi itu awak tu Pak, Sambo je orang mandi pakai sampo. Hati-hati sampo tu banyak licin. Bisa awak tak licin di puyihnya tu. Itulah sampo. Puyihnya namanya Tuhan itu. Jadi Allah tidak bisa ditipu, Allah tidak bisa dipermainkan. Para anak hebatnya Allah. Iya kan? Tapi kok memboyangkan awak nak merugikan orang dah lah. Kan ada sopir camat di Cincin, kan? Bapak-bapak para jemaah pulanglah, mamaknya dari Jakarta, mak kembali Ustaz Tanah Bang, bang gajo yang jadi sopir camat dia, beragaji yang itu, tapi doang ke kayu tu. Kayu orang mengalih aja itu. Mereka nak mau galih pacawan lah, mereka galih tu. Dia kayak aja. Apa ini yang Tanah Bang aja. Kira rata tangannya yang galih tu. Ya kan? Kambang galih tu, yang kayu dari punya. Yang ambil rumah dia kok, rumahnya itu, Pondok Indah. Kira orang senang profesor doktor ya kan? Apa itu? Gensinya, ini kan tamat SD. Gue papan nama. Namanya lupa. Saya mau apa? Saya mau ada. Pokoknya nyuaki di namanya itu TR muko di belakang MSC. Aku datanglah apa jauh adiknya sini. Kemarin rumah jauh Ajuang kan tak sekolah. Ya, kok dokter orang lagi jaya. Biko rumahnya ya hanya pencet bel, ya kan? Dia yang maka luar ya, ya kan? Ibu dalam suasana kuliah selama Jakarta Buyong. Bagaimana panggilan Buyong itu kan panggilan kesayangan, ya kan? Malu bisa kuliah atau SD ya. Bangkulah dokter jangan. Ikut untuk gengsi. DR kok di sini rumah.
MSC itu mantan sopir camat. Jadi kok aku dia lah kalah MSC jangan percaya siapa. Jadi rasanya curito Isra tadi klop ya kan? Lah klop tuh, tidak perlu awak eran-eran karena bangku bisa. Curito kepindian tadi lah sampai dah. Apa nak buat? Ya, dia mengulang dia. Tadi ceritanya sampainya busuk ya dia. Kayaknya ayam dulu, Pak. Jadi bercerita lah kepindian ke kuno. Do yang diam. Ambo pergi ke Jakarta dah. Ke Jakarta bang kudo. Kudo bukan nak pandai menggeliang apa. Jadi ada Pak Kudo ini tak ada pandai menggeliang. Kan memang satu orang bawa perhatian. Tak pandai kudo kau ngilang apa. Jadi orang sagu manggu tu. Dah 2 kali sopir tu makan empera nak je bawa zona manggu. Kok bawa sopir kursi tu kan apa? Kau dah makan empera mbak. Sama dengan anak tu ada kursi. Ni kan nama lo ini apa? 5 penumpang ni lo. Sampai Nelo yo cie, nelo. Kalau mempa lari awak ke suruh, tukar tali les tidak. Mempa kita nelo tali les ke suruh. Mato tidak lebih bebas memandang, dia tutui. Nyotanyo lah deh kawan. Pak Kusi, yo, paham kau tutui nama kau. Rupa Kusi kau lawak. Supaya jangan nampak dek kudo kau penumpang lagi binti kawan. Tak jumpa Allah dek kudo kau di kursi. Mana nak rancak awak jadi kursi jadi kudo. Akhirnya katanya mau kapal. Nang kursi kau sekali. Nang kursi bini apa kudo kau nyo. Para dapat binti store kena. Ada ibu dua. Kita kursi itu ini apa? Masuk ambo. Akhirnya orang ke mengumpul binti pun ada. Ada lah yang baik. Agak toko dogo, sadang ada nang kancang lari, tak sampai ke Jakarta. Wah merangkak sebadan lalu ikut cerita orang ke Jakarta. Dek kudo, kau tak talayang nang kapindiang kau iyo sampai ke Jakarta sampai. Tapi yang menumpang dekat suruh orang pindah. Dulu ke kasur kan nengok pindiang orang. Orang pindah ke Jakarta. Kaum muslimin ke menyewa rumah, menyewa toko, ke rumah awana. Awalnya belakang punya rola kasih dia. Akan lagi rola ke pintu. Jadi kalau ada orang Islam tidak percaya lagi itu diuraian dekat kan panjang uraiannya 6 ayat tadi subhanallah dia serah sampai innahu wasami. Tidak je percaya dah. Tanda utaknya sama utak kudo. Patutnya ada PT Melo Bendi sebenarnya. Itu diukur bukan dengan logika, tapi dengan iman. Siapa yang mengerjakan itu? Bukan Nabi, bukan malaikat, tapi Allah yang memperjalankan. Maka yakinkanlah saudara-saudara kita. Semasa Nabi tak bagi 3 orang Islam sudah ada apa? Ada orang percaya membenarkan itu kelompok Abu Bakar. Ada orang ragu itu kelompok Abu Sufyan. Ada orang mengingkari benar. Gua canang pagi itu. Nabi mengumumkan itu di Usaji. Pasal beliau datang dari
Langit ayu wacana Muhammad lagi lu jauh jauh gini. Apa tanya orang kamu bakar? Lah mengapa Abu Bakar? Alun Muhammad cerita je pulang di langit. Muhammad cerita je. Kalau Muhammad cerita je Abu Bakar. Senangnya cerita nampak pijai. Maka Abu Bakar itu diberi gelar oleh Nabi Abu Bakar Siddiq. Awak boleh maki nama cucu lagi Abu Bakar Siddiq Ustaz? Boleh. Tapi Abu Bakar dulu. Jangan tambah je Siddiq. Tak korupsi nya kau. Abu Bakar kalah dia tadi. Kaum muslimin kemudian pindah ke Mi'raj. Jadi kalau perjalanan Asra atau Isra tadi itu horizontal mendatar. Mi'raj take off disebut vertikal. Aku lebih tidak masuk akal ya. Orang menggalak dari Mekah ke Madinah junto payah 6 bulan ke Madinah. Nabi kata lagi sekitar 5-4 jam. Abang dari maunya yoka bergerak iman. Ya kan? Kaum muslimin, ternyata langit itu dalam Quran ada disebut Allah sab'a samawat. 7 lapis lagi. Di dalam surat An-Naba sab'an syidadah. Saya membayangkan dulu Pak, langit yang berlapis 7 itu sama coba lo belenggok-lenggek 7 yang kecembuh tu. Ternyata tidak begitu. Dunia kita ini, bumi kita ini disebut langit yang pertama atau langit dunia. Nah nampak dia awak batihnya biru saja. Yo langit itu yang biru, indah. Aja lawi membayangkan teh karena cewek matahari. Pailo kalawi dari ate buki atau dari ate kapal kan yo biru aja lawi itu nampak. Tapi pailo kapal kaya sawo tempat tangan yo biru. Atau mangkonya agama kau tak boleh dicalik dari awak dalami. Matua nalai kau penipu Pak layak laju matua batin dia kan biru nampak ya lawi itu di matua bila disawat ada biru. Langit biru juga. Dia kan tapi itu batas pemandangan karena mata kita di dunia ini tidak begitu ditajamkan oleh Allah. Ya kan? Langit dunia ini dibungkus oleh langit yang kedua. Ketika Nabi naik ke langit yang kedua, itu tidak tanggung zikirnya, memuji Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Kenapa? Karena isi langit yang di bawah nampak dia dari langit yang kedua itu sadaya. Akhirnya mau tanya Pak, kalau Pak naik pesawat, kalau take off pesawat, rasanya banyak dan tampak dewa kan dengan sekali lihat Pak. Tapi kalau didarik jo dan di muka nampaknya di belakang nampak di pesawat tu asal dekat jendela tu ada dua mengong tu nampak di belakang tu banyak nampak rumah sekarang buka tepi ni pada itu kompleks. Jadi semakin ke atas kita semakin banyak yang terlihat, semakin meningkat ilmu agama kita akan semakin dibukakan oleh Allah pintu hati kita. Ya. Makanya dalam hidup ini jangan menjauhi Allah, dekati Allah. Apa lagi dulu di SMP belajar ilmu ukur? Baik kan? Ilmu ukur aljabar. Ampun nanti aku nak mau pagi aja itu mah 5 konten semua itu. Aku nak jadi insinyur mungkin. Apa yang saya lihat diterangkan oleh guru antara awak Allah sama jo 2 titik dihubungkan oleh 1 garis. Titik yang satu namanya Khalik Allah, titik yang kedua namanya makhluk kita. Makhluk itu semakin mendekat kepada Khalik, 1 garis 1 titik yang makin mendekat ke titik yang satu, maka garis tadi akan semakin lurus. Tapi kalau titik yang satu itu jarak terus dengan titik yang satu lagi, akan bengkok-bengkok garis. Ya kan? Jadi kalau semakin dekat awak ya Allah beberapa itu semakin lancar. Disebut qarib. Ya, qarib dekat dengan Allah. Taqarrub orang yang selalu mendekatkan diri kepada
kepada dan jauhkan diri dengan Allah. Kalau menjauh dari Allah, dosa murah timbul, awak putus hubungan Allah. Naik Nabi ke langit yang ketiga. Segala langit di bawahnya, langit dunia aja, langit kedua tadi dibungkus di langit yang ketiga. Apa isi langit yang kedua tadi nampak oleh Nabi. Semakin naik ke atas begitu juga, sampai di langit yang ketujuh terlihatlah isi langit yang keenam, isi langit yang kelima, isi langit yang keempat, isi langit yang ketiga, isi langit yang kedua. Saat itulah Nabi bersimpuh. Malaikat Jibril sampai sini dia nyatakan, tidak bisa boleh dong Muhammad, engkau yang akan meneruskan perjalanan. Di sanalah tingginya derajat manusia yang saleh itu lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Malaikat tidak sanggup lagi. Nabi bersimpuh, dia lihat sesuatu yang matanya tidak putus dari melihat itu, kata Allah dalam surat An-Najmi, dan tidak pula melampauinya. Itu baru sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi Nabi telah bersimpuh, takjub, terpesona, terkesima. Maka lidah beliau saat itu memuji Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Di mana kita baca itu gini? Setiap kita baca tanya. Itu nanti tinggal di orang Islam, Pak. Tidak sembahyang, donyo. Coba bayangan, Pak. Bawi donyo kamu memuji Allah itu. Patut inyo susah tahu saja karena tidak berkomunikasi jo. Coba bayangkan, Pak. Coba dalami artinya at-tahiyatul lillah. Ini dua bacanya, Pak. Nanti ajar orang gaya kawak besok kita at-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatul. Ada bacaan lain. Ya kan? Kalau Imam Mambali Maliki kau nanya baca at-tahiyatul lillah wal mubarakatus salawat wat thayyibat. Ini sama artinya tidak? Abang kau lain bacanya Ustaz. Itu bukan Quran tapi hadis itu siapa mendengar dari Nabi, lain bacaannya walaupun tujuannya sama. Jadi hadis itu bapak-bapak siapa menerima dari Nabi atau lain bacaannya, walaupun itu bukan tujuannya sama. Itu untuk Allah saja. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lil. Dan untuk awak je. Begitu Nabi takut, hormat dan khusyuknya penuh harap kepada Allah, beliau itu sudah tenang hatinya dengan sedih yang dirasakannya ketika istri meninggal, paman meninggal, umat Islam di bawah embargo ekonomi. Tapi dibujuk oleh Allah melihat sebagian kebesarannya, hati Nabi itu tak tanggung gembiranya. Maka beliau bacalah kalimat tadi. Allah menanggapi kalimat itu dengan kasih sayang. Aji Allah ke Nabi itu. Assalamualaikum. Kalau Pak dalam itu menangis apa? Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bangko nak assalamualaikum kepada Allah. Bangko assalamualaikum. Pak nama Raja Nausara pasti tahu. Raja Kawain. Apa sebabnya Pak? Nanti doa selamat tu dia Allah Nabi nya ndak awak. Jadi selamat engkau ya Nabi. Nyebut lo ketegasan. Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Nabi nya surah apa saya? Ya kan? Wa rahmatullahi wa barakatuh. Engkau akan mendapat rahmat dan berkah Allah selamanya. Tapi Nabi itu Pak bukan mementingkan dirinya, bukan mementingkan keluarganya, tapi kiri orang terpilahan dan tinggal terpilah. Dan lalu dia teh kayu bakau sama je urang walid. Kecil Nabi menjawab, Assalamualaikum. Keselamatan untuk kami ya Allah. Tak bawa tak awak? Tak bawa tak orang Temilan? Tak bawa tak orang Baso? Tak bawa tak Jokowi? Lain Pak, yang orang Islam. Tak bawa Pak. Assalamualaikum. Ya, itu Nabi tidak egois, keselamatan atas kami.
wa ala ibadillahis. Kalau ingin masuk koridor keselamatan sama Nabi, jadi hamba yang saleh lah kita ini. Jangan jadi orang calih. Jadilah orang saleh. Katanya calih je saleh je. Para indah kita ulang-ulang sejarah. Menulis Pak, berani Pak mengicin itu membaca bid'ah. Berani tak Pak mengicin itu berulang-ulang bid'ah. Masuk neraka Pak nanti kalau Pak mengicin bid'ah. Itu menambah ilmu kita, taklim. Awak nak mau ulang tahunan Isra Nabi, membaca sejarah perjalanannya pai ke langit, manganyo apa hikmahnya kita baca. Ya tak? Lain terang ada Pak doh. Itu yang kita baca di dalam sah. Tunggu kadang dosonya orang meninggal salat tu Pak. Sampai Nabi mengecek, man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa yang sengaja muta'ammidan, menyengaja meninggalkan salat tanpa alasan, faqad kafara, maka sungguh kafirlah dia. Tapi nak kafir maksudnya murtad tidak, kalahnya kafir. Ingat ya Pak, sampaikan ke anak-anak ujang, meninggalkan salat dan mengadang dosonya dari berzina. Ya, jangan main-main. Ada tadi cerita, mbok makan di rumah beliau tadi. Dia boleh pecah lagu. Ada orang memberang Ustaz. Bu Ustaz mengaji salat-salat kasalat sekaji itu kana yang namanya. Awalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Ingat? Mulai-mulai amal nang kali pariso dari kiamat nanti sah. Iza salah fasalah sa'iru amali. Kalau salat ini sudah lolos, ya kan? Sesudah disortir itu salat lolos, fasaduha sa'iru amali, maka diterimalah amal yang lain. Kalau ditolak salat, ditolak yang lain. Dia tu gunanya Pak, banyak dapat piti, dapat sarang menjual sarang walet. Kalau nanti kau masuk neraka, tu mengkau sarang walet tu dia yang pitinya kau Ustaz ke setengah jadi nak. Ustaz kau sekali kemari, awak banyak menjual sarang walet, berarti lah dia. Bukan tak banyak ni orang. Baik saya ada Pak. Tarui. Di zaman Nabi Musa Pak, berbeda umat Nabi Muhammad ko Pak, umat Nabi lain. Kini ada lain terangga ada Pak orang meninggal salat dan disumpah oleh Allah jadi karo. Tak ada kan? Apa betul Quran? Zaman Nabi Musa, salat awak bertamu sekali sepekan kan hari Sabtu. Kalau awak ini hari Jumat. Orang tu lah siap-siap untuk salat lelaki baju gamis Pak, lelaki upiah. Iya kan? Lalu tapi lawi, ayo suruh serak ikan di pantai. Iya kan? Yang tangga baju 3 berapa tol. Dari nyonggo kita bilang pantai. Yang cakap ikan tak boleh salat. Langsung disumpah Allah jadi karo jadi babi. Jadi babi jo karo tu asalnya dari orang yang meninggal salat. Bacalah Quran. Tidak cerita we tu pada dalam Quran. Cuma ada awak pemalih kerajaan mau urus burung layang lah. Mau baca Quran, tak tahu sampai mati lah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah. Kalau kini gue Allah itu Pak, umat Muhammad. Ambo yakin Pak, di masa jauh kampung pasti ada orang Islam meninggal salat. Ya tak? Pasti ada. Hanya sumpah itu Allah jadi karo. Baralah kebanyaknya karo di Tembilang. Baralah kebanyaknya karo di Padang. Baralah kebanyaknya karo di Indonesia. Iya kan?
Jadi karo tuh dari urang. Asal Adi Darwin nyoba lihat ninyo dari karo. Dia lainnya seorang tuh ya. Itu marahnya Allah. Cuma ingat, Allah menurunkan ayat kepada Nabi, dia kira nanti nerakonya spesial orang tak salat. Dia tanya dia orang Islam, dia kan ada kawannya tak ketemu, ada cocok, kau tak ketemu dah, siapa orang? Ini di neraka. Hanya tanya dari surga tu, rupa kecil awak ke pak, walaupun surga je neraka tu jarak, kalau nak terus ulangnya dah. Jarak tu antara surga neraka, tapi bertanya orang surga, tadanga di orang neraka. Masalakakum fis sakar? Ana menyebabkan engkau masuk neraka sakar karena meninggalkan salat. Neraka sakar tu neraka yang paling angin untuk orang Islam yang meninggalkan salat. Jadi taruh lawak anak kawin ni. Ni kan? Istri kita itu pak, tanggung jawab kita setelah ijab kabul. Masalahnya nak pandai menguji Quran, nak pandai salat tu tanggung jawab pak lah. Setelah pak menerima, aku terima menikahi anak bapak si Rostini dengan maharnya seperangkat alat salat tunai. Pindah tanggung jawab pintu bapak dadut. Dalam segala hal, tak pandai mengaji apa meminta guru majanya. Tak pandai salat apa menunjuk pak. Ya kan? Ingin. Sadang ibu-ibu tu lihat mau je mengingat lakinya, baru nak tanggung jawabnya tu. Bidiknya ibu, dah. Anak orang ada pe jodoh, anak awak ada pe 2 bulan yang ketiba ke nikah, udah tak salat. Kecik buya-buya di surau. Wali nandak salat, ndak boleh jadi wali nikah. Dah sampai hati udah, anak awak seorang tuanya. Si buyong sinan, si upiak sinan, tunggal babenya, kumpulan kasih sayang awak. Dia udah nak salat nanti wali hakim nang menikahan ni sampai hati udah salat ada sudah si nikah kok berhenti alainya sampai nyomo itu agar anaknya sampai nikahan dia lagi. Tapi itu salah juga. Salat lagi anak nikah lah. Kalau itu juga kecilnya ke suami. Jadi di samping kita baca sejarah Nabi Isra dan Mi'raj, ya kan disebut orang gini sirah nabawiyah. Di samping itu kita kaum muslimin, ya kan mempertajam lagi jangan menyia-nyiakan. Allah cukui bapak-bapak yang kasih sayang. Serupa mau pai ketembilan boleh tak digabung salat zuhur dan salat asar? Ya. Boleh ada nampak kejadian tu? Boleh. Itu sayangnya Allah. Awak tempoh je salat ni. Kenapa awak untak-untak? Anak bin cacak awak namanya. Anak bin cacak, si bin cacau, anak si ngiang limpu, anak si manpuang, panarahan, anak kaladi, talelala, anak dapik di rumpun bulut. Hati tersisi, bak palapah jantung, pisang karut, talingo kancah dipanggil, bawa anak kampu kaki. Nasi Allah makan, kita lu Allah minum, jus bina Allah minum, nasi goreng merah khas tambilahan makan, berapa itu begitu, ya kan? Sakadonya Allah punya apa? Awak melentaan, ini kan martabak Mesir Allah. Lepak buat talu aku sepak pikiran abah kecil ayam para orang banyak memakai talu tiap hari tapi tidak habis pagi-pagi dia tiap tu ya kan orang pemantan talu tidak ada yang kecil nikunya padi talunya tu jawab Mesir nan kata talu nak membuat kue bolu pakai talu. Akini ayam goreng je pecah lele tu lah bagian tu putih talu tu kulitnya tambah lama. Abara iku ayam nan didapi tiung hari untuk orang. Lihat ayam tu. Dan takkan ada pak tu siapa menantangan. Apa melantak saja? Lantak tu lah kasar gitu pak. Itu dari bahasa Inggris.
Tanya orang yang guru Inggris. Cuma dia awak orang Minang betul baju tak lagi. Tak ada. Tak lah suka lah. Padi ada dah. Jadi masalah-salah kau jangan disepelekan. Pertama dalam hadis tadi itu amal mulai di pareso kece Allah ambo tinggalkan kece Nabi ambo tinggalkan untuk engkau supaya engkau baca dua tuntunan. Selama dua tuntunan itu engkau ikuti, ma in tamassaktum bihima, berpegang teguh kamu dengan keduanya ini, lan tadillu abada, tidak akan tersesat kamu selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah wa sunnatul rasulih. Kitab Allah dan sunnah. Kalau itu nanti ikuti Pak, indah kasase. Dia kan itu nanti ikuti. Tukang sihir, dukun. Malah dukun itu dimulia lo namanya di zaman kini orang pintar. Orang pintar namanya dukun. Orang datang kayaknya orang pandai. Jadi dengan Allah lah kita taat. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ikut Allah dan Rasul. Sudah tua lah. Bang ko diuren balik kaji-kaji ko ke di undang-undang taruh, ya kan? Para jemaah yang terhormat, aksiru zikra hazimil lazati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup. Apa dia? Mati. Orang banyak mainget apabila orang sampai 50 tahun nikah kan. Dia ulang tahun kan. Itu banyak dah orang piti tu. 1 tahun dah, awak 50 tahun sudah nikah mama. Ulang tahun nama awak ya. Ya kan? Nak suruh Nabi nak ulang tahun nama pernikahan. Banyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Awak orang Islam kau baru untungnya mati lah Pak. Untung. Kalau awak mati dipancung talang katura, diambil ke sambang daging, labihnya ke kayu tudo. Malang nak bisa ke ditulak, muju nak dapat ke diraih, kaba pisah badan nyawa. Kalau lah berpisah badan nyawa dulu di negara awak di Minang, dah ada di umuman orang Joming tabuh di gua. Tabuh di gua tigo badan bagan gua berbalik pulang ke tampai asal mula jadi suri ke tanah nan sabingka. Badarun lah ayat pemandian balasi bunyi cabai kapan dikocong di kabek limo langkuk si tanggi ayat bungo. Bararak lalu ke surau tiba di surau dibujuakan main yang salat sampai takbir. Sudah tu menuju ke Pusaro, iyo ke pandam pakuburan. Tak boleh di yang lahat tanah sebingkah bapa kalang. Mahir yang madok kabilat di batai papan nan salai. Badoroh tanah penimbunan. Tak tagak meja nandu manyalu siput yang hitam doa dibaca penghabisan kubur tertimbun orang payu. Nak cerita orang Islam? Coba ulang balik dan baca. Nak isah tak? Biarlah. Cerita mati. Berapa hektar pun sawit yang bapak punya akan tinggal. 4 orang istri cantik akan tinggal. Sawitnya juga ada anak. Istri cantik lah kamar lah sampai lidahnya bisa enggak nyulik laki-laki lain. Janda yang tua, bini bisa dinikahi orang tua laki. Iya kan? Oh itu saya dari kubu Angelina. Ini ada nikahi orang rumah kos dan yang dia ada anak. Awak mati bersedekah cekik. Ya kan? Harukilah orang yang kikir. Orang yang tak kikir menang. Lajalah aku tak infak tadi tak. Dialah bapak pengurus saya itu. Asal balun kota infak jalan yang botarangan dia beli rato-rato apa infak.
Kalau sedekah bisa ditukar juga. Yang mana ndak ada negeri sedekahan. Ambo malu sebenarnya. Sebab di jalanan les ke rumah yang muda titik Pak maaf ya Pak. Terus senyum kan? Itulah sedekah. Jadi kalau sempili awak bersedekah galak tu banyak. Itu sudah bersedekah sempili awak bentuk harimau damam saya. Kalau infak Pak itu harus diisi. Lalu kota infak itu kamu kawan itu sekecilan dari sini. Dari sini. Jadi kalau nanti pengurus minta infak isi ya. Itulah tidak ada orang salamu wirid. Samat dan banyak ilmunya atau saja. Saja. Ya doh. Jadinya 60 mili. Kamu mendengar? Amudonya itu. Sekarang nak mendengar tahu maksud sama tu. Itu orang gaib dah salah mogok. Besok kita sambung, kan? Ambo melaki tanggal apa kalau le duit bayar. Melaki tanggal pes itu insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi awak. Aku doakan dulsana mau datang malam ini dan tua dari ambo dah ambo. Dan bujang-bujang anak, dan ketek-ketek, bujang ketek cucu. Kalau ada dan salah Pak, itu dari ambo saja. Karena mau manusia. Batang kadang mentah panjek dan anjuran tiang dan dititik. Salamu awak memanjek batang dan dititik dahan. Itu kok talanya bukan sedang kambang, talento petit sedang laki, rare buat sedang ranum. Talando di tangan ambo. Ambo mohon maaf ke jemaah dan datang. Dede maaf dah. Tapi dek penyampaian amo kalau ada orang merasa tersinggung jo kaji, ambo nak minta maaf. Kaji itu sama jo orang sikit. Ada sikit nak bagi hanya begitu ke kepalanya dia bincang. Sebab kepalanya kata seho ni. Ada sikit barunya sikit kepalanya sikit kelera apa dia kepalanya. Dan sikit kan tak baal kepalanya nanti kada. Jadi kalau kepala dikada jadi salah sikit kepala keribe. Ya kan? Tapi kok yo sikit kena salah. Ambo minta maaf sekali dari bapak ibu dan anak ambo. Baik dan anak ambo dan dari Banjar dan dari Pulau Jawa. Kita semuanya ini ukhuwah Islam. Iya kan? Malah di sini yang sangat populer itu bahasa Banjar. Kurang Minang kalau tidak pandai bahasa Banjar. Nah itu nampan di lenang. Enggak cukup maksudnya. Mudah-mudahan semua kita berlainan suku, berlainan asal tempat tinggal, sama di sini di bawah panji-panji tauhid. Kita adalah bersaudara. Bangunlah kebersamaan, bangun jembatan hati, kuatkan ukhuwah Islam. Semua pekerjaan yang berat akan ringan kita kerjakan bersama-sama. Amin. Saya doakan saudaraku semua masuk surga. Amin. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.